Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Quintania Selvanina Baho dengan nama medis HPH Disease dari Tera Hematologi dan dari program studi kedokteran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit chikungunya, mulai dari pengertian, cara penularan, dan patofisiologinya, serta data kasus di Indonesia dan juga cara pencegahannya. Baik, pertama kita mulai dari pengertian chikungunya terlebih dahulu. Nah, apa itu penyakit chikungunya yang mungkin sudah terdengar cukup familiar di antara masyarakat? Chikungunya adalah penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh chikungunya virus atau CHIKV. Virus ini merupakan virus RNA yang termasuk dalam genus Alphavirus dan famili Togaviridae. Nah, chikungunya terutama ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk betina, yaitu adalah Aedes, terutama Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk tersebut dapat membawa virus setelah menggigit orang yang sudah terinfeksi, lalu menularkan virus kepada orang lain melalui gigitan berikutnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian patofisiologi, yaitu bagaimana alurnya penyakit chikungunya dapat terjadi di dalam tubuh. Prosesnya dimulai ketika seseorang digigit oleh nyamuk Aedes yang sudah terinfeksi virus chikungunya. Virus kemudian masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Nah, setelah itu, setelah masuk virus akan menginfeksi dan juga bereplikasi atau bisa kita sebut juga memperbanyak diri pada sel-sel lokal, terutama fibroblast. Nah, setelah jumlah virus meningkat, virus kemudian menyebar melalui darah, dan penyebaran virus melalui aliran darah ini itu disebut viremia ya teman-teman. Selanjutnya, virus dapat mencapai berbagai jaringan, terutama jaringan otot, sendi, dan jaringan periartikular, yaitu jaringan yang berada di area sekitar sendi kita. Nah, keberadaan virus kemudian memicu aktivasi sistem imun. Sistem imun lalu akan melepaskan berbagai sitokin proinflamasi sebagai respons terhadap infeksi. Lalu setelah itu, pelepasan mediator inflamasi tersebut menyebabkan terjadinya peradangan pada jaringan dan sendi. Nah, jadi akibat proses peradangan inilah muncul gejala yang paling khas dari chikungunya, seperti demam dan nyeri sendi yang sangat berat. Pada beberapa kondisi dapat terjadi pula pembekalan pada sendi. Pembengkakan pada sendi. Jadi salah satu ciri yang cukup menonjol pada chikungunya adalah keluhan nyeri sendi yang dapat terasa cukup berat. Lalu selanjutnya kita melihat data kasus chikungunya di Indonesia. Mari kita lihat berdasarkan data yang terdapat pada Mindmap. Sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 5.042 kasus chikungunya di Indonesia. Nah, selain itu terdapat informasi bahwa kasus suspek chikungunya meningkat pada tahun 2025. Nah, data tersebut itu menunjukkan bahwa penyakit yang ditularkan oleh nyamuk masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, pencegahan penularan melalui pengendalian nyamuk menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua masyarakat. Lalu, bagaimana cara kita menjaga penyakit chikungunya? Dari kita sendiri dan dari keluarga-keluarga kita. Nah, karena chikungunya itu ditularkan oleh nyamuk Aedes melalui nyamuk Aedes, salah satu langkah utama adalah menghilangkan genangan air dan tempat yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Kita juga dapat melakukan tindakan sederhana di lingkungan sekitar kita. Misalnya, dengan membuang barang-barang yang sudah bekas yang dapat menampung air. Barang seperti wadah atau misalnya benda bekas yang dapat dibiarkan di luar rumah. Nah, di situ itu bisa menjadi tempat nyamuk berkembang karena terisi air. Selain itu, kita juga dapat menggunakan pakaian yang menutupi kulit
terutama ketika berada di lingkungan yang sangat banyak nyamuk, seperti di outdoor. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi bagian tubuh yang dapat menjadi sasaran gigitan nyamuk. Jadi secara keseluruhan, chikungunya merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh chikungunya virus dan terutama ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Jadi salah satu alasan chikungunya ini adalah nyamuk Aedes ini. Jadi setelah virus masuk ke tubuh, virus akan bereplikasi kemudian menyebar melalui darah menuju berbagai jaringan, terutama otot dan sendi yang tadi saya sudah ucapkan. Nah, respons sistem imun menyebabkan peradangan yang kemudian menimbulkan demam, nyeri sendi berat, dan juga pembengkakan sendi. Nah, karena belum ada cara yang lebih baik daripada mencegah penularan melalui pengendalian vektor, nah maka salah satu cara kita agar bisa mencegah itu adalah menjaga kebersihan lingkungan, lalu menghilangkan genangan-genangan air, membuang barang yang dapat menampung air, serta melindungi kulit dari gigitan nyamuk juga merupakan langkah yang sangat penting untuk mengurangi risiko chikungunya tersebut. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai chikungunya. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana penyakit chikungunya terjadi dan bagaimana cara mereka menular, serta bagaimana cara kita coba untuk mencegahnya. Terima kasih sudah menyimak dengan presentasi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.